Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Silviana Claudia dalam program Tausiah Ramadan. Di mana Tausiah Ramadan edisi hari ini Rabu 20 April 2022 membahas tema mengenai salah kaprah tentang anak angkat. Kompilasi Hukum Indonesia atau KHI pasal 171 huruf H menyebutkan bahwasannya anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-harinya, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Dan pemirsa, untuk membahas materi mengenai salah kaprah tentang anak angkat ini, saya sudah ditemani secara virtual melalui sambungan Zoom oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, SAG MPDI, di mana beliau merupakan Kepala KUA Sempu Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti. Oke, sehat nggih Pak Aziz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih lancar Pak Aziz puasanya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Pak Aziz, hari ini di program Tausiah Ramadan akan membahas tema mengenai salah kaprah tentang anak angkat. Seperti apa yang dimaksud, silakan dijelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiya ba'dah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang selalu saya muliakan dan selalu saya taati. Para pemirsa FTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke kajian inti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang apa itu salah kaprah. Ada salah, ada kaprah. Karena judulnya salah kaprah tentang anak angkat. Nah, apa itu salah kaprah? Pertama, salah. Salah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak benar, tidak betul, keliru, luput, tidak mengenai sasaran. Itu salah. Sedangkan kaprah adalah lazim, biasa, umum, sehingga digabung salah kaprah. Maksudnya apa? Maksudnya kesalahan yang umum sekali sehingga orang tidak merasakan bahwa itu sebuah kesalahan. Salah kaprah berarti sebuah kesalahan atau kekeliruan yang digunakan secara luas dan massal sehingga dianggap kaprah biasa, dianggap lumrah, dianggap umum, atau dianggap kelaziman. Contoh begini, dalam kalimat kita harus tegar menghadapi musibah. Seharusnya kata yang dipakai kita harus tabah menghadapi musibah. Tetapi kata tegar sudah sering dipakai, padahal salah kaprah. Karena kata tegar itu artinya keras kepala, kepala batu alias ngeyel. Jadi jauh artinya. Yang satunya tegar, yang satunya tabah. Nah, kita harus tegar menghadapi, seharusnya kita harus tabah menghadapi musibah. Ada lagi, biasanya kita bertanya, berapa nomor HP Anda? Dijawab 081002 misalnya.
Seharusnya dijawab begini, 081 002. Tetapi kata kosong sering dipakai, ini salah kaprah. Padahal itu salah kaprah. Karena kata kosong artinya tidak ada. Nihil, hampa, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga masih banyak sebetulnya contoh-contoh salah kaprah di masyarakat. Termasuk salah kaprah tentang anak angkat. Bagaimana salah kaprah tentang anak angkat? Salah kaprahnya menisbatkan anak angkat dengan bapak angkat. Menisbatkan bin atau binti kepada bapak angkat. Karena sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Para pemirsa FTV yang dirahmati Allah, mengangkat anak orang lain atau yang terkenal dengan istilah adopsi atau bahasa Arabnya tabanni, biasanya dikarenakan tidak memiliki keturunan, menolong karena lemahnya ekonomi keluarga anak yang diadopsi, ada yang karena menemukan anak karena dibuang orang tuanya dan lain sebagainya. Pada kenyataannya tidak jarang praktek mengangkat anak atau adopsi ini diikuti dengan praktek menisbatkan nasab sang anak kepada orang tua angkat. Sehingga apa? Sehingga nasab anak kepada orang tua kandungnya seakan terputus. Nyaris terputus. Bahkan bisa terputus total. Tak hanya nasab yang terputus, praktek adopsi tak jarang juga mengakibatkan hubungan si anak dengan orang tuanya benar-benar hilang. Hingga sang anak sama sekali tak mengenali siapa orang tua kandungnya sendiri dan siapa keluarga asalnya. Pada gilirannya apa? Pada gilirannya banyak kepentingan anak yang semestinya melibatkan orang tua kandung digantikan oleh orang tua angkat. Meski hal itu acap kali melanggar syariat Islam. Lalu bagaimana syariat Islam mengatur praktek mengangkat anak? Praktek mengangkat anak merupakan salah satu praktek sosial bangsa Arab saat itu. Budaya masyarakat Arab kala itu adalah orang yang mengangkat anak, maka anak angkat diakui dan diberlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan mereka menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, bin atau binti kepada orang tua angkat. Hal itu pula yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Harithah, seorang budak yang dihadiahkan oleh istri pertama Rasulullah bernama Khadijah, yang kemudian oleh Rasulullah Zaid dimerdekakan, kemudian diangkat menjadi anak Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menasabkan Zaid bin Harithah itu kepada dirinya, kepada diri Rasulullah, sehingga orang-orang pada saat itu tidak memanggilnya sebagai Zaid bin Harithah, tetapi Zaid bin Muhammad. Jadi waktu itu masyarakat Arab memanggilnya Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah. Bukan itu, tapi Zaid bin Muhammad,
Zaid bin Muhammad. Bahkan Rasulullah sempat mengumumkan perihal itu kepada masyarakat. Rasulullah mengumumkan, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 118, juga disebutkan tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu dikarang oleh Muhammad Rashid juz 11 halaman 144. Disebutkan, ya ma'syara Quraisyin ishhadu annahu ibni yarithuni wa arituhu. Wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa sesungguhnya Zaid adalah anakku, katanya Rasulullah. Zaid itu adalah anakku, ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya. Juga hal ini disebutkan dengan redaksi yang berbeda dalam kitab Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rusul oleh Ibnu Athir juz 3 halaman 8. Disebutkan, ya man hadara. Jadi redaksinya berbeda. Ya man hadara ishhadu anna Zaid ibni yarithuni wa arithuhu. Wahai orang yang hadir, maksudnya ya orang-orang yang waktu itu kebanyakan juga suku Quraisy, saksikanlah bahwa sesungguhnya Zaid adalah anakku, ia mewarisiku, yarithuni wa arithu, dan aku pun mewarisinya. Itulah yang terjadi dalam sejarah masa awal-awal Islam, menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Dan saat itu diperbolehkan. Namun setelah itu turunlah surat Al-Ahzab ayat 5 yang isinya melarang, mengharamkan, menghapuskan kebolehan menasabkan anak angkat dengan bapak angkat. Allah dawuh dalam Al-Ahzab itu ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum wa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahum fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anakmu. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Wallahu yaqulul haq, dan Allah mengatakan yang hak, yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan menasabkan kepada bapak-bapak kandung mereka. Huwa aqsatu 'indallah, hal itu lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum, maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak kandung mereka, fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum, maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Walaisa alaikum junah, tidak ada dosa
atas kalian di dalam apa? Bima akhtatum, apa yang tidak kalian sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh kalian. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam rangka meluruskan yang salah kaprah di masyarakat tentang penisbatan anak angkat dengan bapak angkat, dan memerintahkan untuk mengembalikan nasab para anak angkat kepada bapak kandung mereka yang sesungguhnya. Adalah sebuah dosa apabila dengan sengaja menisbatkan nasab anak angkat kepada orang tua. Memang Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, memelihara, dan mengangkat seorang anak. Bahkan hal itu merupakan sebuah kebaikan yang pahalanya luar biasa besar. Hanya saja Islam melarang bila praktek mengangkat anak itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua angkat. Bagi Islam, anak angkat tetaplah anak angkat. Bagi Islam, anak angkat tetaplah anak bagi orang tua yang melahirkan, dan selamanya tidak akan pernah berubah, dan tidak akan berubah karena sudah diangkat oleh orang lain. Dan tidak mungkin seorang anak memiliki dua orang bapak. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu. Para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis tentang larangan menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara." Laisa min rajulin, tidaklah seorang laki-laki idda'a li ghairi abihi, yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, wahwa ya'lamu illa kafar, padahal ia mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, derajatnya sahih, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim halaman 61, juga disebutkan dalam Riyadhus Shalihin ada 1805. Hadis mengenai siapa yang mengklaim si fulan adalah bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka dia dianggap telah kafir. Tapi kafir di sini jumhur ulama menakwilkan kata kafir di sini ini adalah waqad yu'awwilu bi kufrin ni'mah, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, karena yang dimaksud di sini hanya adalah kufur nikmat. Nah, ini disebut juga dalam kitab Syarah At-Tayyibi juz 6 halaman 2051. Penulisnya bernama Imam At-Tayyibi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, juga disebutkan di situ Rasulullah bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajma'in la yaqbalullah minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan." Manidda'a ila ghairi abihi,
Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, awintama ila ghairi mawalihi, atau bersandar kepada yang bukan walinya, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka Allah laknat. Maka laknat Allah juga para malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Mengerikan. La yaqbilullahu minhu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat Allah tidak akan menerima dari mereka sorfan wala adlan. Apa itu? Baik yang fardu maupun yang sunnah. Astagfirullahaladzim. Hadis ini disebutkan juga dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 998. Juga hadis nomor 467. Hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga diharamkan apa? Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini disebutkan dalam buku orang-orang yang dilaknat malaikat yang penulisnya bernama Dr. Fadil Ilahi, bahwa orang yang mengaku memiliki ayah kepada selain ayahnya atau seorang yang menghubungkan dirinya bukan kepada walinya, maka ia telah melakukan sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang tersebut dari kasih sayang Allah. Begitu pula para malaikat yang mendoakannya agar jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amalan yang fardu atau yang sunnah tidak akan pernah diterima dari pada hari kiamat. Na'udzubillah. Para pemirsa FTV yang dirahmati Allah. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang mulia yang saya baca tadi itu, hadis-hadis yang sahih, maka sekarang sudah saatnya meluruskan salah kaprah. Harus diluruskan salah kaprah agar seterusnya menjadi benar menurut syariat, benar menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Pencantuman nama orang bin atau binti bapak angkat pada akte lahir, pada kartu keluarga si anak, bukan nama orang tua kandung yang sesungguhnya, atau memanggil sebutan bapak angkat, hal ini kelak pada gilirannya akan menimbulkan berbagai permasalahan. Akan menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, saat seorang anak perempuan angkat hendak melangsungkan pernikahan, maka pihak KUA akan menetapkan dan menuliskan nama ayah dan walinya berdasarkan nama yang tercantum di akte lahir. Padahal nama ayah yang tercantum itu adalah nama orang tua angkat, bukan orang tua yang semestinya. Bila ini terus ditutupi oleh semua pihak yang mengetahuinya, maka pernikahan yang dilangsungkan secara kasat mata dianggap sah menjadi batal menurut syariat. Karena apa? Wali nikahnya bukan orang yang semestinya. Atau juga terkadang mengkelabui publik dengan melakukan praktek akad nikah, bapak kandung sebagai wali nikah, bapak angkat dicatat dalam buku nikah. Ini juga berbahaya, bisa mengkaburkan hukum syariat Islam. Seorang anak angkat secara nyata dituliskan nama orang tua angkatnya di akte lahir, juga di buku nikah, maka anak angkat bisa menuntut hak mewarisi dari kedua orang tua angkatnya dengan berdasarkan pada bukti hitam di atas putih, yakni akte lahir dan akte nikah. Padahal ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu,
anak angkat tetap anak angkat, statusnya bukan mahram. Sehingga apa? Sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai jilbab atau hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut. Sebagaimana ketika mereka di hadapan orang lain yang bukan mahram. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan, demikianlah penjelasan tingkat tentang hukum mengangkat anak dalam Islam. Meskipun jelas ini bukan berarti agama Islam melarang umatnya untuk berbuat baik dan menolong anak yatim, anak terlantar yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang, sama sekali tidak. Yang dilarang dalam Islam adalah sikap berlebihan terhadap anak angkat seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, yaitu mengklaim anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri. Inilah yang kemudian sesuai dengan judul salah kaprah tentang anak angkat. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Innama ana muballighun wallahu yahdi wa innama ana qasimun wallahu yuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sudah disampaikan secara lengkap dan detail oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz di mana mengenai salah kaprah tentang anak angkat. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz di mana beliau merupakan Kepala KUA Sempu Banyuwangi karena telah berbagi ilmu pada sore hari ini di program Tausiah Ramadan. Matur nuwun Pak Aziz, selamat sore, sehat selalu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, tadi telah bersama kami Bapak Kiai Haji Abdul Aziz SAG MPDI di mana beliau merupakan Kepala KUA dari Sempu Banyuwangi. Telah disampaikan materi mengenai salah kaprah tentang anak angkat dalam program Tausiah Ramadan edisi Rabu 20 April 2022 hari ini. Terima kasih pemirsa karena Anda telah menyaksikan program Tausiah Ramadan. Saya Silviana Claudia pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Dan kita akan bertemu lagi dalam program Tausiah Ramadan di edisi selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.